Biblia nani haholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus kami perhalado kami bulu pasahaton selama hari Minggu do selama persekutu ma di kita salubna sayang dia ma tu hatta nama masuk kita salubna selama ulang tahun ma dia ka ruas minguriatta nama ulang tahun hari jadi dohot ulang tahun perkawinan di bagasan mingguan dia ka ruas minguriatta na di bagasan persahiton dohot nama sitaonon saya tu hatta ma nama ngaleon na hibason dohot pangapulion dia ka ruas minguriatta na kot kami minggu di gerejaon di pasar tamima selamat datang shalom dorang kota buka perminggota martangi yang mahita nawa mahita di bagasan rohat tebe martangi yang mahita amin maridi mahita satu kuide nomor 112 taidehon ayat sada dohos ayat obat goarni de batang ama dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tonti perbadia naat mempalangit dohot tanon amen songono do hatani Tuhan Yesus mertua ma akan nama uas male mida hati goran ay sibabu sumber do nasida mertua ma akan ayas todi ay do nasida do de bata haleluya Ale Tuhan debata amanami na di bono agijam sa ilehom matuhami rohan na tubuh na badia pikiran na ringgan dohot rohan na ringgas pasautan ulaw na ringgan sa ilehom dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingiw say marsigatu tu hatam mahami maradopon sa luhut musunami say ramoti yala pergugoy mahami marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sebut nomor 26 Tentihun ayat 2.
begasan minggu sadarion, ima patik palimahon, rudi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomulo na torasmu asa martua ho. Jalaliling bangun, itano na nileho ni Jehovah de batamdiho. Patik paunopon, unang homamunu, patik pabiduhon, unang homangalaku, patik pawaluhon, unang homanako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hata na kasitu maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dan jadi haliangan ni roham bagas ni rohammu, dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni rohammu, manang naposona bawah, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni rohammu. Ohado padok di debata taringan tupatik nasapului ondo. Abudo Jehovah de batam minna de batatta. Pergugu nasa tudusan jala parimas. Sidudugot dosa ni amama tu pinumparna. Ro disudut patudugon, ro disudut pawaton. Pinumparni akan nasubun roha dia. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu. Akan nama kolong ni roha dia. Naso mangalausi patiki. Atong rat mangirugo mangita tu adopan di bata lahu mangulahun patiknai. Ale Tuhan di bata saya pergugui mahami mangulahun nampak patikni. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Poro debata pargubu na suatu dosan sitopa nasana adong. Parumung natigor amanguhumi jolma manusia. Narolo hami tujolong manopoti dosa nami. Akan hula hami marhite sian pangalasan nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh di rohanami naroai. Nang sian pagkatayon namin nasa turet, rodi pangolion namin dihisap-hisap ni rohanami, natamasi tutulog o nakuhum hami ala ni dosa namin, alay na tarsolson bagi rohami nuhay ala ni asima roham di hami, ale di bata namin, pertingkat basa jala para si roha doho ala ni anak hagolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin, say sesa madosa namin sa luna, jala suruh matot di perbadia tu rohana wibe asa terbain hami mangoloi ho di bagasan hasigoran do di perbadia gabe saat hami tu hamuruan na surah sunda napi nerbaga bagam di akam na persia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagan ini bata taringan tuhasan di dosa. Para siroha jala pertinggan basa do Jehovah. Lebat terimas jala para siroha gudang. Dang di bahai tu kita obar tu akadosata. Jala dang di balos tu kita obar tu akahasa hatota. Songon asini roha ni mama mida akka anakna.
asini rohani Jehovah diak kana makabiyari ibana asangapang madi di batana di gijang. Amin. Mari kita siap kundi nomor 400 busara teu naik 2. Epistel di minggu sadarion yen do sian sada Musa bidu 32 ayat 10 tolu luni ayat 20 sada tadahama marsikak suri laos maporong di sido ibadah saborongin nai dungi diperbuat nasa na dapat tangan na bahen silelean musim Esau hahanai 200 jalan 20 200 jalan 20 itu panusuan rapto anakna 40 jalan 10 jonggi 20 halode guru-guru rapto anakna 10 demi ipasahatna kepang akan napukana kulit be sapardua jalan mampu akan akosong sarjulu hamu na paripar jalan makolak baik kamu sapardua dungi ditunai ma perjului linda molos pajupang hodo ha dahahang si Esaui jala disukun ho naposoni sedo doho jala dia do olaho jala ise nakuna on akka na di jolomon doholona japo naposoni nakuna silemen tinosna wajahku si Esau jala ida imut dohot ibana di Duang songoli ditonakon dohot tu napa dua hodi dohot tu napa tulu hodi dohot tu sude akka na mangadu akka perduani innama hatakku ordeng ma dok hamu tu Esau tusi Esau molo tung pajupang hamu dohot ibana imut ibinani dohot japo naposoni imana ayat napar kuri rat mahita majahasa jadi tari parma video lewani iduluna marporongin di masa yang bibana songoni masahakna mertua do akan atu mangihon hatani debata jalan napioksa amin mari dehita siap kuede nomor 650 onom tadiu na sel
matta sa porsia di sadok portidion rahmahi tamadok. Au porsia di debata jahuba ido ama parbubu na suatu urusan na tumapalangi pertama. Au porsia Yesus Kristus anak di debata jahuba na sadai iman na tinubuan di Sibaria na gaya-gaya si Anton di Purbadia andorang sohabuha. Ido tuhatta mau na berdin di pengumuman di Silatus amat terbadan dari bana di hau tidak silang na dua na dulu namun mangulu di hari patulukon na manang surgo lau kudus tu siamu di debata jahuba amanai pargogu na suatu besani di himai bana kai masuk manggumi hak dan mangulu do namate au korsea ton di Purbadia jala dong sada kuria na badia kuria hatopan miskin sedang do kiasan dosa do kiasai naman do mangulu dosu dagi hanak na mate do dihamuluan na sudah amin. Tapi gema titing namasa di toma-toma ni kuyata di bagasan mingguan. Tabereng ma di acara na pinatupan di kuyata na di hitabe. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 dan nyanyikan ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih yang hari ini masih beribadah di rumah. Ini tidak menghalangi kita untuk boleh bersukacita. Sebab Tuhan berfirman, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kita, maka sukacita yang daripadanya tetap diam di dalam kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dari kitab Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 22. Kita boleh mengikuti pembacaannya melalui Alkitab kita dalam hati, dan saya akan bacakan bagi kita semua demikian bunyi firman Tuhan. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sungguh tahu kedatangan Yesus ke dunia ini atas inisiatif Allah. Yesus datang untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Yesus datang untuk memberikan keselamatan kepada seluruh manusia. Yesus datang bukan hanya untuk satu bangsa. Dia datang bukan untuk satu golongan. Dia datang bukan dari status-status tertentu. Tapi Yesus datang memberi keselamatan kepada semua orang. Itu yang dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia ini. Dia tidak mengasihi satu bangsa. Dia tidak mengasihi satu golongan. Tetapi siapapun dia, datang dari bangsa mana, golongan mana, status mana, asal dia percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mengikuti pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini, Paulus mengingatkan karena pada saat itu di jemaat Efesus sedang ada perdebatan, sedang ada perselisihan, sedang ada orang yang menganggap dirinya benar dan orang lain salah. Di dalam jemaat Efesus yang menjadi orang Kristen ada dari orang Yahudi dan ada dari orang Yunani. Orang Yahudi mengatakan, sekalipun kamu sudah Kristen karena kamu tidak bersunat, kamu bukanlah orang Israel, bukanlah bangsa Allah, maka tidak mungkin kamu diselamatkan. Kalau belum disunat, kalau tidak mengikuti apa yang diaturkan oleh bangsa kamu. Sehingga yang dari Yunani juga ada kebimbangan dan keraguan. Mereka takut. Walaupun mereka tahu apa yang mereka terima, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Orang Yahudi yang telah menjadi Kristen yang masih membawa tradisi itu menghakimi sesamanya bahwa keselamatan hanya milik mereka. Karena itulah Paulus menuliskan surat ini dan menjelaskan kepada jemaat Efesus pada saat itu, baik kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang di luar Yahudi, bahwa siapapun itu yang sudah menerima keselamatan, mereka sudah dipersatukan di dalam Kristus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang pendatang, tidak ada orang asing. Semuanya menjadi satu. Semuanya menjadi satu. Itu yang kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Yesus di kayu salib, Dia menderita, Dia mati, di sanalah pendamaian manusia, pendamaian dunia ini kepada Allah dinyatakan. Semua mendapat pendamaian. Semua yang percaya mendapat keselamatan itu, dan dikatakan dalam firman Tuhan ini menjadi warga kerajaan Allah. Tidak peduli mereka datang dari mana, apa status mereka, apa golongan mereka.
Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, jika Yesus sudah memberikan keselamatan itu kepada kita, tidakkah kita memiliki tugas untuk memberitakan pendamaian dan keselamatan itu? Bukan menjadikan kita orang yang sombong, tetapi kita diajak untuk memberitakan damai sejahtera Allah, memberitakan keselamatan yang daripada Kristus, agar semua orang menerima keselamatan itu. Setiap umat percaya dipanggil sebagai bangunan-bangunan di dalam Kristus. Kita terpanggil untuk memberitakan Tuhan Yesus datang untuk pendamaian kita. Tidakkah kita harus berdamai dengan semua orang? Tidakkah kita harus mengasihi semua orang? Tidakkah kita harus memberikan pengampunan kepada semua orang? Seperti epistel. Esau menerima Yakub bukan karena banyaknya persembahan yang diberikannya, tetapi kesatuan mereka di dalam Tuhan sebagai saudara. Itulah yang menjadikan mereka mampu berdamai, hidup di dalam kesatuan yang utuh, di dalam keluarga dan di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita juga dikatakan melalui firman ini kita adalah bait Allah. Artinya di dalam hidup kita nyata kehendak Allah, nyata segala rencana-rencana Allah. Kita hidup bukan untuk kita sendiri, tapi kita hidup untuk Allah. Kita hidup bukan lagi diri kita, tapi Kristus yang ada pada kita. Di dalam persekutuan kita, di gereja, di lingkungan kerja, atau dimanapun kita tinggal, kita dipanggil untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Dimanapun kita memiliki persekutuan, baik di gereja, di lingkungan kerja, di lingkungan kita hidup, atau di tengah-tengah keluarga, tidak ada tembok-tembok pemisah antara si kaya dan si miskin, antara orang sukses dan orang gagal. Tidak ada di sana. Yang ada adalah kita satu tubuh, yang saling melengkapi, yang saling membangun, yang saling peduli, yang boleh menopang satu sama lain. Sehingga kehidupan orang-orang percaya dimanapun dia berada akan mendatangkan damai sejahtera. Kita diajak untuk membangun hubungan di dalam kasih Tuhan. Kita diajak untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan. Dia adalah guru dan kita adalah murid. Dia adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuhnya. Di sana jelas tidak ada perbedaan satu dengan lain. Seperti tubuh, sekalipun dia berbeda-beda, tapi dia tidak bisa terpisah. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya berbeda. Fungsinya berbeda, bentuknya berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Sebab jika ada yang terpisah, maka tubuh itu tidaklah sempurna. Demikianlah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bangun persatuan dan kesatuan di dalam kasih dan dalam damai yang dari Kristus Yesus, sehingga seluruh hidup kita
menjadi kemuliaan bagi nama-Nya, khususnya di masa pandemi ini. Mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung, mari kita saling menguatkan, sebab kita satu tubuh. Satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan sakit. Ketika tangan bersukacita mendapat sebuah hadiah, maka seluruh tubuh juga akan bersukacita. Mari kita saling mendoakan, saling menopang, dan saling membangun. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita boleh bersukacita bersama di baiknya di dalam memuji dan memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada minggu hari ini. Sungguh Tuhan, bahwa kami sebagai umat-Mu yang percaya, kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Kami tidak boleh menganggap diri kami lebih penting dari yang lain, diri kami lebih hebat dari yang lain. Tapi di dalam satu tubuh, kami boleh saling menopang, saling mendukung, saling membangun, saling mendoakan. Sehingga seluruh kehidupan umat percaya yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru, itu menjadi persekutuan yang penuh damai dan kasih yang daripada Tuhan. Jauhkan dari kehidupan seluruh jemaat-Mu perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Tapi biarlah kasih Tuhan yang senantiasa menjadi dasar kami untuk boleh berkumpul, bersekutu di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah lingkungan kami boleh tinggal, di tengah lingkungan kami boleh bekerja. Sehingga lewat kesatuan itu, nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kami mau berdoa Bapa buat seluruh jemaat-Mu yang hari ini masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kasih Tuhanlah yang menyertai dan memberkati mereka. Terlebih buat saudara-saudara kami Tuhan yang dalam sakit penyakit, yang sedang di rumah atau di rumah sakit, lawatlah mereka. Nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada mereka. Berikan kesembuhan kepada mereka lewat makanan, minuman, obat yang boleh mereka konsumsi. Berikan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, dan mereka akan pulih dan sembuh dari setiap penyakit yang boleh hinggap di tubuh mereka. Terlebih Bapa, saudara-saudara kami yang dalam isolasi mandiri karena COVID-19 pun, kami rindu Tuhan kuatkan mereka, jangan biarkan mereka jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tapi dengan sukacita mereka boleh datang ke hadapan-Mu, boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kesusahan, pergumulan, dan beban berat, Tuhan yang menguatkan dan menopang. Biarlah mereka datang kepadamu agar mereka memperoleh kelegaan. Sebab di dalam Tuhan seluruh jawaban atas persoalan mereka akan terima di dalam damai yang daripada. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terlebih buat kota di mana kami boleh tinggal. Berkati Tuhan. Di masa-masa pandemi ini kami rindu pemeliharaan-Mu nyata atas kami. Ajar kami untuk mematuhi protokol kesehatan. Ajar kami Tuhan agar kami ikut serta di dalam memutus penularan COVID-19 ini. Buat pemerintahan kami yang berjuang Tuhan untuk memberikan vaksinasi dan yang lainnya yang diperlukan oleh masyarakat, berkatilah mereka. Untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan sukarelawan, Engkau juga yang berkati mereka. Ketika mereka boleh melayani, boleh Tuhan berjuang untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Jauhkan dari mereka sakit penyakit,
Berikan kepada mereka sukacita, terlebih keluarga mereka, agar keluarga tetap di dalam doa kepada Tuhan, memohon penyertaan dan perlindungan buat keluarga yang bekerja, yang berada di garda terdepan. Kami percayakan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan. Terlebih buat setiap pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini di masa pandemi COVID-19. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh melakukan tugas pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Buat hamba-Mu Amang Pendeta Gultom yang memimpin gerejamu ini, berikan hikmat, sukacita, dan kekuatan yang daripada-Mu. Walaupun di masa pandemi ini kami percaya lewat kuasa yang daripada-Mu, hamba-Mu akan bisa Tuhan memberikan pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende mahita sian buku ede nomor 600 usia ayat sada dohot 2. Hodo haroroani saluhut si leon-leona denggan dok nasa uli basa nama uli utus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Sai jalo megabe uang na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti asal parhaseang hami peleanon. Pati bulhon harajaon muri tonga-tongani buriang dohon di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tomtim. Asalam tadahami godang misi lehon-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok maulia tetuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sai Roma harajaun sai saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gicang lehon matuhani sadarion hangoluan siapa se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramodi Tuhan debatama. Disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madame
Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Salam sehat selalu, Ma.